Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam perkuliahan yang ketujuh ya. Kemarin kita sudah belajar tentang famili Gymnospermae dan Angiospermae. Yang kemarin Gymnospermae itu dibagi menjadi dua, satu yang monokotil, satu yang dikotil. Yang monokotil kita sudah mempelajari keluarga palem-paleman atau palmae. Yang dikotil kita akan pelajari sampai sesi UAS ya. Nah, hari ini saya mau perkenalkan beberapa jenis dulu. Ada jenis Pagaceae, Casuarinaceae, Santalaceae, dan Moraceae. Kita mulai ya. Yang pertama itu dari famili Pagaceae atau suku Pagaceae. Dia ini adalah kelompok pohon ya, bukan kelompok herba, bukan kelompok semak ya. Dia hanya kelompok pohon. Komposisi daunnya daun tunggal, kemudian tata daunnya berseling atau alternate, kemudian dia memiliki stipul ya atau daun penumpu yang mudah gugur. Kemudian bunganya uniseksual, artinya ada bunga jantan, ada bunga betina, dan ada bunga hibrida, artinya ada satu bunga itu ada jantan dan betinanya. Kemudian komposisi bunganya adalah majemuk tak terbatas. Nah, buah pada Pagaceae ini dia jenisnya adalah buah nut ya. Kemarin kita sudah pelajari ada buah batu, ada buah nut ya. Nah, buah ini didukung atau dibungkus dengan yang namanya copula atau infol ya. Nah, satu copula itu kayak setengah kayak cup gitu, yang infol itu dia bentuknya berduri. Dia ada Pagaceae ini terdiri dari 8 marga yang tersebar di tropika dan subtropika. Di Indonesia itu ada 2 jenis marganya ya. Marga Castanopsis dan sama marga Quercus. Kalau Castanopsis dia itu ada 2 jenis, Castanopsis argentea dan Castanopsis japonica. Ini yang kita Castanopsis japonica ini juga saninten, tapi kita sebutnya dengan barangan ya. Kalau teman-teman pernah dengar barangan dan pernah makan barangan, ini nih Castanopsis japonica. Kemudian ada Quercus sundaica atau buah pasang. Ini juga disebut dengan barangan, tapi sebutnya barangan disebut juga dengan barangan, tapi barangannya itu barangan babi disebutnya ya, maaf nih ya. Atau disebut dengan Detocarpus sundaica. Nah, yang ini Quercus sundaica buah pasang disebut dengan buah pasang karena dia satu ranting itu terdiri dari 2 atau sepasang gitu ya. Mari kita lihat gambarnya. Oh, yang ini Castanea, Pagus dan Quercus ini ya, ini jenisnya ya yang ada di subtrika. Yang Pagus ini kayaknya sepertinya tidak ada di Indonesia. Nah, jenis Pagaceae ini adalah penghasil kayu dan penghasil buah chestnut ya. Chestnut itu chestnut itu yang biasa dipakai untuk coklat yang berasal dari Prancis ini. Nah, ini buahnya ya. Coba perhatikan yang A. Yang A itu adalah buah saninten ya, yang dia dibungkus di dalamnya nanti ada beberapa biji ya, kayak barangan gitu. Yang B, lihat ini nih bijinya nih, barangan nih. Ini bukan buah barangan, ini buah pasang. Yang ini yang kapula ya, ini yang setengah mangkok kayak cup gitu, dia mangkok. Ini buah pasang juga. Nah, yang ini buah cemara, nanti kita bahas. Maaf ya kalau agak berisik, ini saya sedang di rumah. Itu bukan marah-marah, tapi memang orang Batak bahasanya kencang-kencang begitu. Kemudian ini buah pasang, seperti yang saya bilang, dia itu sepasang. Nah, disebut dengan buah pasang. Tapi ada juga yang 3, tapi rata-rata dia itu sepasang. Ada 2 itu, makanya dia disebut dengan buah pasang. Sama dengan buah jariat ya, buah jariat juga sepasang. Kemudian ini saninten, ini yang saninten Castanopsis argentea. Nah, ini juga. Nah, yang ini Castanopsis japonica ya, yang buah barangan. Nanti biasanya ini kalau kita buka ada isinya di dalam. Ini sepertinya ada deh di ada di arboretum ya. Kalau tidak salah ini ada di arboretum. Nah, ini yang sudah tua ya, membusuk nih seperti ini. Nah, ini yang chestnut. Nah, ini nih buah yang sering dibawa
dipilih ice egg ya. Ada tupai kan sering bawa-bawa ini. Nah, ini biasa dipakai untuk campuran coklat. Asalnya dari Prancis. Oke, kita sudah selesai pada famili Pagaceae. Sekarang kita masuk pada famili atau suku Casuarinaceae. Ini adalah kelompok pohon ya. Ini kelompok pohon sama dengan Pagaceae, dia ada kelompok pohon. Kemudian ranting hijau. Nah, ini adalah famili evergreen ya. Yang maksudnya daunnya tidak gugur. Ini adalah daunnya adalah ranting yang tereduksi menjadi daun atau daun tereduksi menjadi berbentuk sisik. Terdiri dari 4-16 daun per buku dan dia tata daunnya berkarang ya, atau disebut dengan verticillate. Nah, kemudian bunganya unisex ya, majemuk tanpa perian. Kemudian buah merupakan kumpulan buah kecil seperti buah kerucut, biji keras dan bersayap. Jadi dia nanti di bijinya itu ada tempatnya, dia letaknya di sisiknya ya. Nanti kita lihat bentuknya. Kemudian dia hanya satu marga ya. Artinya disebut dengan monogenerik. Monogenerik itu hanya satu marga, yaitu marga Casuarina. Kemudian contoh jenisnya adalah Casuarina sumatrana atau cemara Sumatera, Casuarina equisetiafolia, cemara laut, kemudian Casuarina chunghiniana, cemara gunung, kemudian Casuarina nobilis, cemara Kalimantan ya. Rata-rata kegunaan dari famili Casuarinaceae ini adalah tanaman peneduh dan tanaman hias, biasanya dipakai untuk bonsai ya, atau digunakan sebagai estetika tajuknya. Estetika tajuknya itu bisa dibentuk jadi bulat kayak bentuk kubah gitu. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini yang daun cemara ya. Biasanya untuk membedakan jenisnya itu bisa kita lihat dari bentuk daunnya. Yang ini cuma ada dia bentuk daunnya lebih halus, ada dia lebih kasar, ada yang bentuk daunnya itu lebih panjang, ada yang lebih pendek. Nah, ini contohnya Casuarina, yang ini cemara Sumatera ya. Kemudian yang ini cemara laut. Cemara laut karena hidupnya habitatnya lebih banyak di laut ya, makanya disebut dengan cemara laut. Nah, ini buah cemara ya. Ini buah cemara, yang ini juga. Nah, buahnya ini ada di dalam yang ini ya. Ini kan sisik nih. Ini sisik. Nah, buahnya ada di dalam sini. Gitu. Nah, ini cemara laut yang masih muda. Nah, ini kan saya sampaikan tadi ada yang dia bentuknya daunnya lebih panjang ya. Ada yang dia bentuknya beda sama yang ini. Nah, cemara Casuarina. Ini kan lebih pendek dia. Ini lebih halus. Tuh. Nah, ini cemara laut, dia lebih halus karena dia memang fungsinya adalah untuk menahan angin ya, sehingga bentuknya daunnya itu lebih panjang dan lebih halus. Gitu. Ini buahnya yang masih muda. Nah, ini cemara laut ya, contohnya yang hidup di laut. Ingat, fungsinya adalah biasanya ditanam itu untuk menahan angin ya, karena bentuk daunnya yang kayak rambut ya, atau daunnya bentuknya sisik. Jadi dia ketika diterpa angin lebih gampang gitu. Berbeda kalau misalkan pakai daun lebar tuh daun pohonnya itu terbang-terbang entah kemana lah itu ya. Nah, ini yang dalam bentuk bonsai ya. Ini di bonsai. Nah, ini di tajuknya nih, tajuknya dipakai. Ini ada di depan rektorat, nanti akan saya jadikan bahan praktikum nanti. Nah. Oke, kita selesai pada keluarga Casuarinaceae. Sekarang kita masuk pada famili Santhalaceae. Lihat dulu waktunya. Oke, ini udah mau 10 menit, saya skip dulu ya. Kita masuk pada famili Santhalaceae karena ini materinya memang sedikit ya. Saya sudahi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.